Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anan Ruhidayati sebagai presenter yang akan mempresentasikan paper kami yang berjudul Geochemistry and Sedimentary Provenance of Mesozoic Fine-Grained Sedimentary Rocks and its Implication to Tectonic Evolution of Singkawang Basin West Borneo. Berikut merupakan outline presentasinya yang dimulai dengan pendahuluan, dasar teori, data dan metode, pembahasan, dan diakhiri dengan kesimpulan. Pendahuluan, Kalimantan merupakan paparan benua yang memiliki kondisi geologi sangat menarik untuk dipelajari karena tektoniknya yang kompleks. Kalimantan juga merupakan bagian dari Sundaland yang mengalami evolusi tektonik secara signifikan, menghasilkan beberapa formasi cekungan seperti cekungan Singkawang, cekungan Melawi, dan cekungan Ketungau, dan serta magmatisme seperti Pegunungan Swaner dan intrusi Sintang. Kalimantan disusun atas Southwest Borneo Block, yang saat ini penelitian di Southwest Borneo Block terbatas pada kondisi geologi, terlebih pada cekungan Singkawang. Saat ini pula cekungan Singkawang dipelajari tentang studi petroleum yang fokus untuk mencari batuan induk. Studi sedimentary provenance sangat penting, terlebih pada formasi bedawan, formasi banan dan formasi sungai betung yang merupakan source rock heterogeneous. Dan studi sedimentary provenance ini pada ketiga formasi ini belum pernah dilakukan, sehingga tujuan dari paper ini yaitu untuk menentukan evolusi tektonik berdasarkan provenance batuan sedimen yang secara lebih detail dianalisis dengan menggunakan studi geokimia dengan data major element, trace element, pola spread diagram, diagram Rosser dan Kors, diagram Turner, Bhatia dan Krog, dan diagram Allegre dan Michel untuk menentukan evolusi tektonik cekungan Singkawang. Dasar teori. Tatanan secara tektonik, daerah penelitian terletak pada Southwest Borneo Block yang merupakan bagian dari Sundaland yang membentuk Pulau Kalimantan. Cekungan Singkawang tersebut dikontrol oleh struktur utama berupa loopar fault di bagian utara dan adang fissure di bagian selatan. Dan kemudian dibatasi oleh loopar fault zona Boyan yang diantaranya terdapat Semitau Block di bagian utara, dan di bagian tenggara terdapat subduksi Meratus Lok Ulo. Daerah Singkawang tersusun atas basement batuan metamorf yang kemudian terendapkan secara tidak selaras formasi banan berumur akhir Trias yang terdiri atas sandstone, konglomerat, shale, yang kemudian berikutnya diendapkan secara selaras formasi Sungai Betung pada awal Jurassic yang terdiri dari mudstone, siltstone, dan sandstone. Selanjutnya diendapkan formasi Bedawan secara selaras pada zaman Kapur yang terdiri dari shale, carbonaceous mudstone, dan siltstone. Selanjutnya diendapkan formasi Kayan berupa sandstone, Eocene. Selanjutnya terjadi reaktivasi subduksi pada Oligocene hingga Miocene yang membentuk intrusi Sintang. Sedimentary provenance merupakan aplikasi yang digunakan untuk menentukan asal muasal dari sedimen. Analisis sedimentary provenance ini dapat diaplikasikan dengan batuan sedimen berbutir kasar dan berbutir halus. Analisis sedimentary provenance ini umumnya digunakan untuk menentukan mineralogi batu pasir. Namun kandungan mineralogi dari batu pasir ini tidak efektif untuk fine-grained sedimentary rock. Nah, sehingga digunakan
analisis geokimia yang untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Analisis sedimentary provenance menggunakan beberapa metode, yaitu yang pertama diagram Rosser dan Kors, yang membagi lingkungan tektonik menjadi 3, yaitu yang pertama volcanic provenance, yang dicirikan dengan kandungan SiO2 rata-rata 58%, dengan perbandingan K2O dibanding Na2O sangat kurang dari 1. Kemudian, active continental margin yang dicirikan dengan komposisi SiO2 berkisar 68 hingga rata-rata 74%, dengan perbandingan K2O dibanding Na2O kurang dari 1 dan mendekati 1. Selanjutnya, passive continental margin yang dicirikan dengan komposisi SiO2 rata-rata lebih dari 89% dan memiliki perbandingan K2O dibanding Na2O lebih dari 1. Analisis yang kedua yaitu dengan menggunakan diagram Turner, Bhatia, dan Kroc yang menggunakan ketiga unsur yaitu latium, thorium, dan scandium, di mana latium dan thorium merupakan incompatible elemen dan scandium merupakan compatible elemen. Ketiga komponen ini digunakan untuk menentukan tatanan tektonik, terutama pada daerah yang memiliki sedikit perbedaan antara active continental dan passive margin. Selanjutnya, analisis diagram Allegre dan Michel 1974 yang membandingkan antara latium dibanding yttrium terhadap total rare earth yang menghasilkan beberapa sumber provenance seperti sedimentary rocks, granite, carbonated kimberlite, alkaline basalt, continental tholeiitic, dan oceanic tholeiitic. Data dan metode. Data yang diambil berasal dari Pusat Survei Geologi berupa batuan sedimen berbutir halus dari Cekungan Singkawang yang terdiri dari 33 sampel permukaan, terdapat 16 sampel formasi banan, 7 sampel formasi pedawan, dan 10 sampel formasi sungai betung. Sampel batuan tersebut dianalisis dengan SRF sehingga menghasilkan major elemen, dan dianalisis juga dengan menggunakan ICP-MS sehingga menghasilkan trace element. Major element dan trace element akan dianalisis sehingga menghasilkan hasil evolusi tektonik di daerah Singkawang Basin dengan menggunakan sepeda diagram, Rosser dan Kors diagram, Bhatia dan Kroc ternary diagram, dan Allegre dan Michel diagram. Pembahasan. Major elemen pada formasi banan memiliki konsentrasi SiO2 yang tinggi, rata-rata 63,89%, kemudian konsentrasi CaO yang rendah, rata-rata 0,37%, dan konsentrasi Al2O3 yang tinggi, rata-rata 15,48%. Selanjutnya, di formasi Sungai Betung, konsentrasi SiO2 juga tinggi, rata-rata 60,87%, kemudian konsentrasi CaO yang berkisar cukup beragam, 0,05% hingga 16,01%. Kemudian konsentrasi Al2O3 yang tinggi pula dengan rata-rata 4,89%. Selanjutnya, pada formasi pedawan, konsentrasi S2 tinggi dengan rata-rata 65,16%, konsentrasi CaO rendah, rata-rata 0,2%, dan konsentrasi Al2O3 yang tinggi, rata-rata 16,76%. Ketiga formasi ini memiliki kandungan SiO2 yang tinggi, lebih dari 60%, yang mengindikasikan bahwa asal dari ketiga formasi ini berasal dari batuan yang memiliki konsentrasi SiO2 yang tinggi, merujuk pada batuan berkomposisi asam. Kemudian analisis TH, thorium dan scandium ini dilakukan. Thorium merupakan incompatible elemen dan scandium merupakan compatible elemen. Ya, dalam analisis perbandingan TH dan SC ini pada 3 formasi
menunjukkan bahwa rata-ratanya berkisar 0,5, yang menunjukkan bahwa ketiga formasi ini diendapkan di keraton yang stabil. Artinya tidak ada aktivitas tektonik yang signifikan terjadi. Kemudian perbandingan dari latium dan skandium di ketiga formasi berkisar 2,7 yang berdasarkan Si dan kawan-kawan 2018 menunjukkan bahwa perbandingan latium dibanding skandium berasal bahwa ketiga batuan berasal dari Old Upper Continental Crust. Analisis pada diagram pada sedimentary provenance menunjukkan bahwa ketiga formasi tidak memiliki perubahan yang cukup signifikan pada pola spread diagram yang menunjukkan pengayaan pada LRE dibanding HRE. Kemudian terdapat depresi EU yang menunjukkan bahwa hal ini terjadi akibat depresi dari plagioklas. Berikutnya, McLennan 1993 menyatakan bahwa anomali negatif EU dengan pengayaan dari LRE sebagai indikator terhadap tektonik upper continental crust dan biasanya berasosiasi dengan keraton yang stabil. Berikutnya, analisis sedimentary provenance yang menggunakan diagram Rosser dan Kors pada ketiga formasi menunjukkan bahwa kandungan SiO2 berkisar 45 hingga 45%. Kemudian perbandingan K2O dibanding Na2O lebih dari 1, yang menunjukkan bahwa ketiga formasi ini terendapkan pada transisi aktif contralateral margin dan pasif contralateral margin. Berikutnya, menurut diagram Turner, Bhatia, dan Kroc 1986 yang membandingkan komponen latium, thorium, dan skandium menunjukkan bahwa ketiga formasi terendapkan di active continental arc yang memiliki kandungan SC yang cukup rendah, kemudian kandungan thorium pula yang cukup rendah. Hal ini mengindikasikan adanya diferensiasi karak yang tidak signifikan. Nah, hal ini juga merujuk pada adanya kemungkinan kejadian vulkanik, aktivitas vulkanik pada masa Mesozoik, sehingga terdapat pengayaan SC di sebagian sampel. Selanjutnya, diagram analisis sedimentary provenance yang membandingkan antara latium dibanding yttrium terhadap total RE yang menunjukkan bahwa ketiga formasi ini berasal dari sumber batuan sedimen dan granit. Dan kemudian menunjukkan pula bahwa ketiga formasi ini berkomposisi felsik. Kesimpulan, berdasarkan analisis geokimia, ketiga formasi ini yaitu formasi Banan, formasi Sungai Betung, dan formasi Bedawan berasal dari provenance Old Upper Continental Crust yang dicirikan dengan komponennya yang felsik serta proses recycling yang tinggi. Berikutnya, pola spread diagram menunjukkan bahwa formasi Banan, formasi Sungai Betung, dan formasi Bedawan yang tidak berubah secara signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga formasi ini terendapkan pada tatanan tektonik yang stabil pada masa Mesozoik di Southwest Borneo Block, terlebih di Singkawan Basin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.